Ini sebuah kisah tokoh sejarah yang begitu jarang dibahas. Dia adalah salah satu cucu dari tokoh legendaris Genghis Khan dan pernah menemani Genghis Khan dalam peperangan selama 4 tahun dalam invasi Mongol ke Rusia. Namun yang begitu mengejutkan, dia adalah bangsa Mongol yang pertama masuk Islam dan mendakwahkan Islam. Namanya Berke Khan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol, kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah manusia. Ia dikenal sebagai panglima perang yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Ia berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia dan Eropa dan meninggalkan jejak darah dan kehancuran di mana-mana. Setelah Genghis Khan meninggal, wilayah kekaisarannya dibagi-bagi kepada 4 anak dan 1 saudaranya. Salah satu anaknya bernama Jochi yang mendapatkan wilayah yang disebut Golden Horde, yang meliputi Rusia, Polandia, dan Hungaria. Jochi memiliki 2 putra, yaitu Batu dan Berke. Batu adalah anak sulung yang mewarisi tahta Golden Horde, sedangkan Berke adalah adiknya yang sering menyertai kakeknya dalam banyak pertempuran. Berke Khan lahir sekitar tahun 1208 sebagai cucu Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol yang terbesar dalam sejarah. Ayahnya adalah Jochi, anak sulung Genghis Khan, yang mendapat wilayah yang paling jauh dari pusat kekuasaan, yaitu Golden Horde, yang mencakup Rusia, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Berke Khan ikut serta dalam banyak ekspedisi militer bersama kakek dan ayahnya, dan menunjukkan keberanian dan kecakapan dalam berperang. Namun, ada sesuatu yang membedakan Berke Khan dari kebanyakan Mongol lainnya. Dia adalah seorang Muslim. Tidak ada catatan pasti tentang kapan dan bagaimana Berke Khan masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwa dia dididik secara Islam sejak kecil. Ada yang mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh seorang sufi dari Khawarizm bernama Saifuddin. Yang jelas, pada tahun 1251, ketika Mongke, anak bungsu Genghis Khan, diangkat sebagai Khan Agung, pemimpin tertinggi Kekaisaran Mongol, Berke Khan, sudah menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Dia memerintahkan agar hewan-hewan yang dipotong untuk pesta pengangkatan Mongke dipotong sesuai dengan aturan Islam. Keislaman Berke Khan bukan sekadar formalitas. Dia benar-benar menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan dan pemerintahannya. Dia membangun masjid-masjid, mengirim utusan ke negara-negara Islam, dan melindungi kaum muslimin dari kekejaman Mongol. Pada tahun 1255, Batu Khan, kakak Berke Khan, meninggal dunia. Anaknya, Sartak, yang beragama Kristen, diangkat sebagai pengganti oleh Mongke. Namun Sartak tidak lama memerintah karena dia juga meninggal dalam perjalanan pulang dari Mongolia. Akhirnya Berke Khan naik tahta sebagai Kaisar Golden Horde dan menjadi Kaisar Mongol pertama yang secara resmi beragama Islam. Dia menghadapi tantangan besar dari kerabatnya sendiri, yang masih menganut agama Tengri, yaitu pemujaan terhadap langit dan alam. Salah satu kerabatnya yang paling berbahaya adalah Hulagu Khan, adik Mongke, yang memimpin Ilkhanat, wilayah Mongol yang meliputi Persia, Irak, dan sebagian Turki. Hulagu Khan dikenal sebagai penakluk yang kejam dan bengis. Dia menghancurkan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, pada tahun 1258 dan membantai jutaan penduduknya, termasuk khalifah, ulama, dan ilmuwan. Dia juga menghancurkan kota-kota lain di wilayah Islam, seperti Aleppo, Damaskus, dan Isfahan. Tindakan Hulagu Khan ini menimbulkan kemarahan dan kesedihan bagi Berke Khan, yang merasa bersaudara dengan kaum muslimin. Berke Khan mengutuk Hulagu Khan sebagai pembunuh dan pengkhianat, dan bersumpah untuk membalas dendam atas nama Islam. Dia mengirim pasukan untuk membantu Mamluk, dinasti Muslim yang memerintah Mesir dan Suriah, melawan Hulagu Khan. Dia juga memutuskan hubungan dengan Mongke yang mendukung Hulagu Khan dan menolak membayar upeti kepadanya. Pada tahun 1259, Mongke meninggal dan terjadi perang saudara antara 2 anaknya, Kublai dan Arik Boke, untuk merebut tahta Khan Agung. Berke Khan mendukung Arik Boke yang lebih toleran terhadap Islam, sementara Hulagu Khan mendukung Kublai yang lebih berorientasi ke timur. Perang saudara ini memberi kesempatan bagi Berke Khan untuk menyerang Ilkhanat
dan memulai perang antara Golden Horde dan Ilkhanat yang berlangsung selama beberapa tahun. Perang ini merupakan perang pertama antara dua negara Mongol dan juga perang pertama antara Islam dan non-Islam dalam sejarah Mongol. Perang antara Berke Khan dan Hulagu Khan berlangsung sengit dan berdarah. Kedua belah pihak saling menyerang dan membunuh satu sama lain tanpa menghiraukan ikatan darah yang menghubungkan mereka. Berke Khan berhasil mengalahkan pasukan Hulagu Khan dalam beberapa pertempuran, seperti pertempuran Terek pada tahun 1262 dan pertempuran Zirek pada tahun 1263. Dia juga berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang telah direbut oleh Hulagu Khan seperti Kaukasus, Azerbaijan, dan Armenia. Namun, dia tidak bisa menembus pertahanan Hulagu Khan di Irak dan tidak bisa membebaskan Baghdad dari cengkeraman Ilkhanat. Berke Khan meninggal pada tahun 1266 dalam perjalanan menuju Irak untuk melanjutkan perang melawan Hulagu Khan, yang juga meninggal pada tahun yang sama. Kematian Berke Khan mengakhiri perang antara Golden Horde dan Ilkhanat, tetapi juga mengakhiri harapan untuk memulihkan kejayaan Islam di wilayah tersebut. Meskipun begitu, Berke Khan telah meninggalkan warisan yang berharga bagi dunia Islam, yaitu menegakkan Islam sebagai agama resmi di Golden Horde dan melawan penindasan Mongol terhadap kaum muslimin. Berke Khan adalah salah satu contoh dari kaisar Mongol yang berbeda dari stereotip yang melekat pada mereka, yaitu sebagai penakluk yang haus darah dan kejam. Dia adalah kaisar Mongol yang berjiwa besar, berhati lembut, dan beriman kuat. Itulah kisah Berke Khan, kaisar muslim cucu Genghis Khan yang menjadi pembalas penghancuran Baghdad oleh Mongol. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.